Ibu kenapa beriman? Karena punya akal. Baik. Karena itu hewan tidak beriman, karena tidak punya akal. Kenapa kita mesti beriman? Mungkin sebagian besar sudah disampaikan Ustaz Felix. Karena ternyata Allah menjanjikan 5 hal dalam Al-Quran bagi orang yang memiliki iman. Jadi kita harus punya jawaban ketika ditanya kenapa mesti beriman. Karena memang orang beriman saja yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak ditemukan pada orang yang tidak beriman. Tapi kalau sampai siang hari ini kita beriman tidak menemukan 5 hal ini, berarti ada yang perlu disempurnakan dari keimanan kita. Dan ini menjadi PR Ustaz Felix nanti untuk bisa memberikan pesan ini kepada ibu sekalian. 1, Allah berjanji dalam Al-Quran, orang beriman itu pasti akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-48 ayat yang keempat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menjamin akan menurunkan sakinah, ketenangan dalam setiap jiwa orang-orang beriman. Ibu, orang nyari sakinah itu kadang harus berumah tangga dulu. Makanya ayat rumah tangga itu diantara tujuannya untuk dapat sakinah. Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bukankah ibu ingin berumah tangga untuk mendapatkan samara? Samara kan saatnya sakinah kan? Jadi ada orang ingin mendapatkan sakinah harus berumah tangga dulu. Tapi ada orang yang belum berumah tangga pun itu oleh Allah akan diberikan sakinah sepanjang ada iman. Ingat, bukan di lisannya tapi dalam jiwanya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulub. Ya, bukan, maaf ya, bukan fi fam, bukan di lisan, bukan fi alsinatil mu'minin, tapi fi qulubil mu'minin. Jadi orang beriman itu, kata Allah, jika benar imannya sampai ke jiwanya, aku akan berikan ketenangan dalam dirinya. Jadi kalau belum berumah tangga saja sudah dapat sakinah, apalagi kalau sakinah itu dibawa ke rumah tangganya. Pasti dipastikan 100% orang yang imannya benar sudah pasti di rumah tangganya, sesulit apapun persoalannya, pasti akan dihadapi dengan semua ketenangan yang hadir dalam kehidupannya. Jadi kalau di rumah tangga banyak gelisahnya, sementara ibu mengatakan saya beriman, itu kemudian patut dipertanyakan, apakah imannya sudah sampai ke dalam jiwa atau belum? Jangan-jangan kopi manis sedikit bikin status, uang belanja belum keluar telat sehari, udah bikin kemudian tulisan di medsos. Ternyata kamu tidak seperti yang aku kira. Ini raja medsos. Baik, itu 1 deh. Udah disampaikan belum Ustaz? Belum. 2, saya agak cepat ya, nanti pertanyaan biar Ustaz Felix saya yang jawab. Kalau saya cuma nyampaikan aja. Baik. 2, orang beriman itu langsung dijamin oleh Allah. Dia akan diberikan ketentraman hidup sekalipun tinggal di tempat yang sangat terbatas. Ibu kenal Ashabul Kahfi? Hebat. Ya gak apa-apa. Ibu, Ashabul Kahfi itu kan, kahfi itu apa artinya? Gua. Gua itu ada 2. Gua itu ada 2. 1 gua sempit, yang masuknya hanya cukup bagi 1-2 orang. Itu disebut Hira namanya. Jadi kalau ada gua yang dalamnya ruangannya sempit, yang hanya cukup untuk 1 atau 2 orang saja, yang masuk cuman saya sama Ustaz Felix berdua, bisa, yang lain gak bisa masuk, itu disebut Hira namanya. Ibu pernah dengar gua Hira? Nabi menerima wahyu di apa? Gua apa? Kenapa disebut gua Hira? Gharun, Hira, gharun, ghar, bahasa Arabnya ghar. Hira itu tempatnya, ya. Gharun, tempat yang sangat cukup hanya untuk 1-2 orang saja. Kenapa disebut gharun? Karena di tempat itu hanya masuk 1-2 orang saja. Saya pernah naik ke gua Hira ke atas, itu memang tempatnya nggak bisa. Kita akan mengadakan pengajian BKSM di gua Hira, nggak akan cukup. Ya, paling masuk ibu ketua sama wakil aja gitu, yang lain gak akan bisa ikut, cuman sempit. Tapi kalau yang di gua itu cukup luas dalamnya, bisa masuk 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, maka nanti akan berubah namanya
dari gharun jadi kahfun, kahfi. Misal, Nabi pernah dengan sahabat Abu Bakar di Gua Sur. Buka Quran surah ke-9 ayat ke-40. Ya, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan sempat akan dieksekusi, lalu bersembunyi di dalam gua yang masuk cuma 2 orang, Nabi dengan Abu Bakar saja, karena yang lain gak bisa masuk, tempatnya sempit. Makanya kata orang-orang kafir, ini mustahil Muhammad SAW masuk ke sini. Kenapa? Karena tempat ini begitu sempit, dan jaring laba-laba pun dan sarang merpati pun gak rusak. Makanya mustahil bisa masuk. Tempatnya disebut dengan gharun. Tapi kalau yang masuk bisa 4, 5, 6, 7, maka tempatnya berubah nama menjadi kahfun. Ada surah ke-18 dikenal dengan surah Al-Kahfi. Kenapa disebut surah Al-Kahfi? Karena ada banyak anak muda. Ada yang menyebutkan 7 orang, ada yang menyebutkan 5 orang, 6 orang, 8 orang. Intinya lebih daripada 3 orang, cukup banyak. Masuk ke dalam gua itu. Saya tanya ibu, bu, di gua itu ada penerangan nggak? Ada lampu nggak? Nggak ada. Makanannya gampang atau sulit? Kira-kira tempat tidurnya kalau di gua empuk atau keras? Secara singkat, enak atau tidak tinggal di gua? Tidak. Tapi kok bisa mereka bisa tinggal 309 tahun? Baik, tidurnya enak, nyaman, tidak ada yang ganggu. Saking gak ada yang ganggunya, 309 tahun tidur itu nyaman. Miring, bahasa Qurannya miring kanan enak, miring kiri enak, makannya gak usah nyari, tiba-tiba langsung kenyang. Ya, kemudian matahari itu selalu terbit terbenam di setiap penghujung gua. Jadi dalamnya itu gak pernah gelap sempurna. Terang, remang, enak, tidurnya nikmat sekali. Apa rahasia? Tinggal di gua pun bisa nikmat sampai ratusan tahun. Apa rahasianya? Rahasianya ada di surah Gua Al-Kahfi ayat ke-13. Perhatikan kalimatnya. Quran surah 18 ayat 13, posisi paling kiri di pertengahan. Perhatikan ayatnya. Saya akan cepat. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Saya akan kisahkan, kata Allah, kisah para pemuda yang tinggal di gua untuk berlindung dengan sebenar-benarnya. Bagaimana mereka bisa tinggal di gua dengan nyaman ratusan tahun? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Dan di sini poinnya. Innahum amanu bi rabbihim. Karena mereka punya iman yang sangat kuat dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda. Dan dengan keimanan itulah kemudian mereka diberikan semua kemudahan dalam kehidupannya. Jadi bu, kata Al-Quran tuh gini, kalau iman itu kuat dalam jiwa, maka tinggal di tempat sederhana pun, hidup terbatas pun, itu akan nikmat. Saking dahsyatnya kaget tuh benda bunyi boom gitu. Jadi kalau iman itu kuat dalam jiwa, nggak ada istilahnya terbatas. Tinggal di tempat yang sempit pun, suasana terbatas pun itu akan terasa nikmat.